Terima kasih Bapak. Terima kasih. Setiap kuasa-kuasa yang daripada iblis yang berusaha mengganggu, berusaha memecah konsentrasi kami di dalam ibadah online kami. Kami satukan hati bersama pelayanmu di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Kami hancurkan Tuhan. Biarlah kuasa rohmu mengalir buat setiap mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom juga Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saat ini juga bersama-sama kita akan ibadah online. Saya percaya sepanjang hari kita sudah lalui ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita sudah ada di dalam penyertaan Tuhan. Bahkan kita sudah ada di dalam tuntunan Tuhan. Ya, terbukti pada hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap ada. Ya, tuntunan Tuhan tetap berlaku buat setiap kita. Kita konsentrasi, kita nikmati apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Terlebih pada saat ini kita akan bersama-sama mendengar dan kita mau melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat setiap hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita ya. Bapak Ibu yang ada di rumah juga buka Alkitab kita di dalam Yeremia 10 ayat yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini sebagai dasar daripada pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ya. Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Katakan amin Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Ini merupakan satu pengakuan dari seorang nabi yang namanya Yeremia, dan ini juga merupakan pengakuan dari setiap kita sesungguhnya. Merupakan satu bukti bahwa sesungguhnya kita manusia adalah orang-orang yang tidak berkuasa menentukan jalan hidup kita. Kita tidak punya kuasa bahkan untuk berjalan menetapkan langkah kita. Nah, kalau kita mengerti seperti ini Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu saudara berada, berarti ada kuasa di atas kita. Ada satu kuasa yang menguasai kita. Nah, kuasa itu yang kita mau pelajari pada pagi hari ini. Ternyata memang kita ini tidak kuasa. Kita ini tidak bisa menetapkan langkah hidup kita. Kita perlu kuasa. Memang ada kuasa yang menetapkan, ada kuasa yang menentukan jalan hidup kita. Nah, kuasa ini tentunya adalah kuasa Tuhan. Makanya saya mau katakan pagi hari ini, yang kita mau pelajari adalah tentang kuasa yang dinamakan kedaulatan Tuhan. Kuasa ini adalah kuasa yang berdaulat atas hidup kita, dan kedaulatan ini adalah kedaulatan Tuhan. Manusia tidak berkuasa atas apa yang sedang kita hadapi ya. Perjalanan hidup kita pun tidak punya kuasa, dan kuasa mutlak yang punya kuasa yang sah atas hidup kita adalah kuasa daripada Tuhan. Ini adalah kedaulatan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Yeremia mengatakan dengan jelas tentang siapa sebetulnya yang menguasai manusia, tentang siapa sebetulnya yang berkuasa atas kita. Dan itu adalah kuasa yang luar biasa, kuasa di atas segala kuasa, kuasa yang menciptakan kita, dan itu adalah kuasanya Tuhan. Dan kita sebut dengan kedaulatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hebatnya Tuhan kita ini menjalankan kedaulatannya atas kita dengan dasar
kasih. Tuhan menjalankan kedaulatannya atas hidup kita. Ada dasarnya, saudara. Ada dasarnya, Bapak Ibu. Dan dasarnya adalah kasih. Ini yang membuat setiap kita ini bisa ada sampai hari ini, saudara. Saya mau ingatkan, karena kasih, ya, karena kasih Tuhan, kedaulatannya atas hidup kita, ya, Dia sudah menebus kita. Tuhan menjalankan semuanya dengan luar biasa atas hidup kita. Dan dasar kasih inilah Tuhan menjalankan kedaulatannya dengan jalan suatu hubungan dengan kita. Saudara bisa bayangkan, kalau sampai yang berdaulat atas kita menjalankan setiap kedaulatannya tanpa dasar kasih, saya tidak bisa bayangkan kita tidak ada sampai hari ini. Karena manusia ini adalah manusia yang tidak sempurna. Kita ini adalah orang-orang yang sebetulnya adalah orang-orang yang selalu memberontak di hadapan Tuhan. Terbukti dari penciptaan awal. Ketika Tuhan ciptakan semuanya, segala sesuatunya sudah sempurna, tapi dirusak oleh manusia. Ini menandakan satu daripada sifat manusia yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Roh pemberontakan ini, saudara. Oleh sebab itu Tuhan sangat mengerti. Dia menjalankan kedaulatannya dengan suatu hubungan dengan setiap kita. Dan dasarnya adalah kasih. Kasih antara Bapa dan anak. Nah, luar biasa, saudara. Ya, saudara bukan orang lain lagi. Karena kedaulatan Tuhan dijalankan dengan dasar kasih, maka saudara saat ini ketika mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan kita adalah anak-anak Tuhan. Ada hubungan antara anak dengan Bapa. Ada hubungan. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Ada hubungan. Oleh sebab itu, kita sebagai anaknya, saya selalu mengatakan, mutlak buat setiap kita untuk harus selalu mengucap syukur. Kalau kita menjadi orang-orang yang tidak ditebus, kita bukan anaknya, saudara bisa bayangkan. Maka yang dinamakan kedaulatan Tuhan itu akan berlaku buat setiap mereka. Dan dasarnya ketika dilakukan adalah dasar daripada penghukuman. Melakukan kesalahan, ya dihukum. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya sudah menerima hukuman. Karena bukan anaknya. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, ketika kita meresponi panggilan Tuhan, maka kita menjadi anak-anak Allah. Yang artinya kita menjalani segala sesuatunya bersama dengan Tuhan dengan hubungan antara anak dan Bapa. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini dahsyat, ya. Oleh sebab itu kita layak mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada dua hal atau poin di dalam hubungan ini yang saya mau buka pada pagi hari ini. Tentang hubungannya ada dua hal. Yang pertama dan kita pelajari, ada kedaulatan Tuhan, dan ini memang mutlak terjadi. Tetapi kedaulatan ini seperti kita ketahui bersama, kepada kita berlaku satu hubungan dengan Tuhan. Kedaulatannya berjalan atas dasar kasih. Dan yang kedua, ada sikap kita kepada Tuhan. Ada sikap kita kepada Tuhan. Ini yang harus kita juga lakukan, saudara. Ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita sudah mengerti akan kedaulatan Tuhan, karena kita tidak berkuasa lagi atas hidup kita, karena kita sudah tidak punya kuasa lagi menentukan langkah kita, maka ada satu sikap yang harus kita lakukan, ya.
Nah, di Alkitab ada contoh tentang sikap-sikap tokoh Alkitab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, yang pertama kita lihat di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-16 dan yang ke-20. Saya akan bacakan saudara ya. Saudara mendengar, baik yang di rumah, buka Alkitab, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-16 sampai ke-20. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ya, saudara lihat ini cerita tentang Daud, di mana dia sudah melakukan satu kesalahan. Ya, dia jatuh di dalam dosa perzinahan, ya, dengan Batseba. Dan saudara tahu, Daud mendapatkan Batseba mengandung, punya anak, mengandung, dan di dalam kandungannya itu Daud dihampiri oleh Nabi Nathan. Dikatakan bahwa Daud ditegur oleh Tuhan. Dia mengalami satu teguran dari Tuhan dan dikatakan bahwa anak itu akan mati. Ya, saudara lihat, itu adalah kedaulatan Tuhan. Ya, di dalam ayat 16 ini, ya, dikatakan bahwa Daud ternyata melakukan sikapnya ketika ditegur dan dia tahu itu bersalah. Maka Daud melakukan apa, saudara? Ia berpuasa dengan tekun. Ia masuk ke dalam kamar, dia masuk, dan semalam-malaman ia berbaring di tanah. Ini merupakan sikap yang harus dilakukan memang sebagai orang-orang yang tidak punya kekuatan dan jatuh di dalam dosa. Daud juga melakukan hal ini, saudara. Daud berusaha menyentuh hati Tuhan. Ini sikap yang harus dilakukan, saudara. Ya, dia berusaha dengan sikap dia, dengan posisi dia sebagai anak daripada Tuhan, berusaha untuk menyentuh hati bapaknya. Nah, saudara lihat di ayat yang ke-18, ayat 20. Nah, di situ dikatakan seperti ini, saudara. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurak dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Nah, saudara, ini cerita tentang Daud ketika dia bersalah dan ditegur oleh Nabi Nathan. Maka dia meresponi kesalahannya dengan cara dia bersujud, dengan cara dia tersungkur, dia berpuasa, dia tidur seharian di atas tanah, menandakan kalau dia mengalami penyesalan, berusaha menyentuh hati Tuhan. Dan saudara lihat, ketika dia lakukan seperti itu, ternyata Tuhan tetap melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Anak itu tetap mati. Dan saudara lihat, ayat yang ke-20 ini adalah merupakan sikap Daud juga, di mana dia juga menerima kedaulatan Tuhan. Ketika sudah mendengar kalau anak itu sudah mati, dia bangun, dia makan, minum, dia datang ke rumah Tuhan, ya, dia menyembah kepada Tuhan. Ini sikap sebagai orang yang mengerti akan sisi dia sebagai orang-orang yang memang tidak punya kekuatan, yang tidak punya hak untuk menentukan langkah hidupnya. Ya, dia merasa sudah jatuh di dalam dosa dan dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan yang kedua, tokoh yang kedua kita lihat adalah di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-5. 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-5. Dikatakan seperti ini, saudara. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan.
Nah, ini cerita lain lagi. Ini tentang Hizkia, di mana dia mengalami sakit dan Nabi Yesaya datang mengatakan bahwa engkau akan mati. Tetapi sikap yang diambil oleh Hizkia, dia datang juga kepada Tuhan. Dia menyentuh hatinya Tuhan. Dan dia bisa merubah hatinya Tuhan. Dia bisa merubah kedaulatan Tuhan. Dia katakan, aku sudah melakukan banyak kebaikan untuk engkau Tuhan. Aku sekarang ingin engkau tolong dengan memberikan kesempatan. Dan Hizkia memperoleh kesempatan daripada Tuhan. Ditambah 15 tahun umurnya oleh Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang harus kita tahu juga. Ya, Bapak Ibu di rumah, ya, setiap kita di tempat ini dengarkan saya katakan bahwa memang merubah keputusan dari kedaulatan itu adalah juga merupakan kedaulatan Tuhan. Ketika kedaulatan Tuhan terjadi atas hidup kita dan kita berdiri di sisi kita sebagai orang yang memang tidak berkuasa atas hidup kita, kita melakukan bagian kita dan kita bisa merubah apa yang Tuhan sudah tentukan atas hidup kita. Melalui doa kita, melalui puasa kita, melalui perbuatan kita, kita menjerit kepada Tuhan dan Tuhan merubah apa yang sudah menjadi ketetapannya. Itu saya katakan juga merupakan kedaulatan daripada Tuhan. Itu juga merupakan satu kedaulatan yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, dirubah atau tidak dirubah kedaulatan Tuhan, itu tetap kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita sama-sama tuh sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita harus tahu saat ini memang kalau kita melihat, seperti saya banyak melihat juga orang-orang yang saat ini mungkin sedang dalam kesusahan. Banyak ya yang saya kenal juga yang sedang terpapar COVID-19. Kita sebagai orang yang memang tidak berkuasa menentukan langkah kita, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap datang kepada Tuhan. Kita berusaha menyentuh hatinya Tuhan. Kita minta Tuhan mau melakukan yang terbaik untuk setiap orang-orang yang terpapar. Bahkan kita minta Tuhan bermujizat. Dan itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Ada sikap yang luar biasa yang harus saudara juga bisa mengerti. Dan ini merupakan ayat yang terakhir. Kita lihat di dalam Daniel 3 ayat yang ke-17. Nah, saudara, ini merupakan cerita tentang Daniel, ya, Sadrak, Mesak, Abednego yang menghadapi penghukuman di mana dia tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. Dikatakan di Daniel 3 ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Allah kami akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18 saudara perhatikan dengan sungguh. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini sikap yang luar biasa. Ini yang harus kita punya saat ini saudara. Kita tidak bisa menentukan langkah hidup kita, tetapi kita juga harus punya sikap untuk bisa berusaha menyentuh hatinya Tuhan, supaya kita juga melakukan apa yang mungkin kita bisa lakukan, kita perbuat. Tetapi ketahuilah juga saudara, sikap yang dilakukan oleh Daniel adalah sikap yang terbaik. Dia sudah mengerti kalau seandainya Tuhan tolong aku, maka dia akan tolong. Tetapi kalau dia tidak menolong, dia tetap Tuhan. Sikap ini yang harus kita punya saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua adalah yang terbaik yang Tuhan berikan atas hidup kita. Oleh sebab itu, jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak bisa mengucap syukur dan tidak bisa mengatakan apapun yang terjadi atas hidup aku Tuhan, aku tetap percaya
harus punya sikap seperti itu, saudara. Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima perkenanan Tuhan. Tujuan Tuhan atas hidup kita pasti yang terbaik. Secara manusia mungkin kita bisa memandang, wah kok begitu Tuhan. Secara manusia mungkin kita bisa melihat, oh kok seperti itu ya Tuhan, kok terjadi seperti itu. Kalau kita lihat saudara, ya banyak kejadian, masih muda-muda, hamba Tuhan, berapi-api, kena COVID, dipanggil Tuhan. Nah, kalau secara manusia kita pikir, kok begitu ya Tuhan, kok begitu ya. Kita tidak tahu itu kedaulatan Tuhan. Tapi saya yakin, kita punya sikap seperti Daniel. Ya, seandainya Tuhan yang aku sembah pun tidak menolong aku tetap menyembah Dia. Yang artinya apa? Daniel tahu yang terbaik atas hidupnya. Daniel tahu yang terbaik yang terjadi atas seluruh hidupnya. Dan sikap ini yang harus kita punya sebagai orang-orang percaya. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Saat ini mungkin kita merasa, Pak, ekonomiku kok seperti ini, Pak. Ya, kesehatanku mungkin saat ini kok juga mengalami penurunan, Pak. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Yang bisa kita lakukan. Berdoa. Kalau perlu kita berpuasa kepada Tuhan. Kita minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan hati kita, dasarnya kita tetap punya pikiran. Ditolong, tidak ditolong Tuhan, aku tetap menyembah. Kita tahu tujuan Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tidak ditolong Tuhan bukan berarti tidak ditolong Tuhan. Itu pemikiran kita. Tetapi Tuhan ingin melakukan yang terbaik atas hidup kita. Dan ini kadang kita tidak mengerti. Seperti tadi di dalam lagu mengatakan, ya, saat ini mungkin aku tidak mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup setiap kita. Tetapi satu hal yang kita mengerti, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan Dia pasti akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Tidak ada yang terlambat di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Kita ingat Tuhan punya kedaulatan. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah juga harus mengerti bahwa Tuhan punya kedaulatan. Dan kedaulatannya itu mutlak terjadi atas hidup kita. Tetapi kita bersyukur kedaulatan Tuhan dijalankan karena berdasarkan hubungan. Dan hubungan itu adalah didasari juga dengan kasih. Dan ini yang membuat setiap kita ada sampai hari ini. Oleh sebab itu kita tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur. Sekarang kita belum bisa berkumpul secara fisik. Tetapi saya percaya kita tetap satukan hati di dalam roh kita. Kita tetap menyatukan hati kita. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan percayalah, badai yang sedang terjadi, pandemi yang saat ini sedang terjadi, ada waktunya. Kalau firman Tuhan mengatakan segala sesuatu ada masanya. Badai atau pandemi ini pun ada masanya. Pasti akan berakhir. Dan itu adalah merupakan kemenangan buat setiap kita. Dan saya percaya ada kemuliaan Tuhan yang sedang terjadi dan itu sedang dimuliakan. Dan saya percaya ketika kita tetap pegang apa yang menjadi ketetapan Tuhan, kita tetap menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tidak panjang firman Tuhan. Kita tutup Alkitab, kita datang kepada Tuhan. Haleluya.